Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih rinci, dua kerajaan ini masih terhubung dalam satu garis riwayat nan panjang. Riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mentau yang diberikan pemimpin Kesultanan Pajang Sultan Hadiwijoyo 1560 sampai 1582 atau Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah pendiri Wangsa Mataram yang juga ayah dari Panembahan Senopati atau Sutowijoyo. Ki Ageng Pemanahan merupakan cucu Ki Ageng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis Raja-Raja Majapahit dan Kerajaan Mataram kuno. Sultan Hadiwijoyo memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Aryo Penangsang dari Kerajaan Jipang. Perlawanan terhadap Pajang dimotori oleh Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati yang tidak lain adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Perlawanan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Pajang ketiga, yakni Pangeran Benowo atau Sultan Prabu Wijaya tahun 1586 sampai 1587. Panembahan Senopati melancarkan perlawanan terhadap Pajang sejak tahun 1578. Pada 1584, Panembahan Senopati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Alas Mentau meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentau adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Panembahan Senopati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo tahun 1587 sampai 1601. Adapun lokasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah di bekas Alas Mentau dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kota Gede atau Kota Gede di Yogyakarta. Keberhasilan Panembahan Senopati memerdekakan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaan. Panembahan Senopati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur, juga sebagian Jawa bagian barat. Sejak tahun 1590, berturut-turut Jipang atau Solo, Madiun, Kediri, Ponorogo, Jogorogo, Magetan, dan Pasuruan dapat ditaklukkan. Di kawasan barat Cirebon dan Galuh sekitar Ciamis menjadi bagian dari Mataram Islam pada tahun 1595. Namun upaya Panembahan Senopati untuk menguasai Banten pada tahun 1597 gagal lantaran kurangnya transportasi air. Panembahan Senopati wafat pada 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Penerusnya adalah Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susunan Hanyokrowati, ayah dari Sultan Agung. Kelak Kesultanan Mataram Islam berhasil menancapkan hegemoni kekuasaan di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang amat luas. Raden Mas Jolang bergelar Prabu Hanyokrowati tahun 1601 sampai 1613 berkuasa. Selanjutnya adalah Raden Mas Wuryah atau Adipati Martapura, namun hanya menjabat 1 hari pada 1613. Pengganti Adipati Martapura adalah Raden Mas Jatmika atau Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645.
Di masa inilah Kesultanan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya sekaligus mulai menuai keruntuhan. Sultan Agung bertahta Kesultanan Mataram Islam hingga wafatnya pada 1645. Ia amat menentang Belanda atau VOC dan 2 kali menyerang Batavia pada 1628 dan 1629 meskipun belum sepenuhnya berhasil. Sejak 1646, Raden Mas Sayyidin menggantikan posisi ayahnya Sultan Agung yang wafat tahun 1646. Raden Mas Sayyidin dinobatkan sebagai Sultan Mataram Islam kelima dengan gelar Susuhunan Amangkurat pertama. Berbeda dengan Sultan Agung yang gigih melawan Belanda, Amangkurat pertama justru bersikap lebih lunak terhadap kaum penjajah. Tahun 1646 misalnya, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut antara lain pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram, sedangkan pihak Mataram diperbolehkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai VOC. Cara memerintah Amangkurat pertama tidak disetujui oleh beberapa kalangan, termasuk adiknya yang bernama Raden Mas Alit. Raden Mas Alit, adik Amangkurat pertama, tidak setuju dengan caranya memerintah dan meluncurkan aksi perlawanan. Tahun 1647, ibu kota Kesultanan Mataram Islam dipindahkan dari Kota Gede ke Pleret, masih termasuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta sekarang. Pemberontakan Raden Mas Alit berpuncak pada 1678 yang berakhir dengan tewasnya adik Amangkurat pertama itu dan menelan ribuan korban jiwa. Berikutnya, giliran salah satu anak Amangkurat pertama, Raden Mas Rahmat atau Pangeran Adipati Anom, yang bergolak. Adipati Anom sejatinya berstatus sebagai putra mahkota. Namun ada kabar yang menyebutkan bahwa gelar tersebut akan dialihkan kepada anak Amangkurat satu lainnya, yakni Pangeran Singasari. Pangeran Adipati Anom pun merencanakan pemberontakan terhadap tahta ayahnya. Ia kemudian mengajak Trunojoyo, putra penguasa Madura, untuk melaksanakan misi tersebut pada tahun 1670. Trunojoyo menyanggupi karena ia ingin Madura merdeka dari penguasaan Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat pertama. Pada tahun 1674, Trunojoyo mendeklarasikan kemerdekaan Madura. Ia menjadi raja di Madura, bahkan berniat mengambil alih kekuasaan Mataram. Pasukan Trunojoyo mendapat bantuan dari orang-orang Bugis atau Makassar yang lari ke Jawa setelah perjanjian Bungaya yang melemahkan Kesultanan Goa era Sultan Hasanuddin. Selain itu, Kesultanan Banten juga ikut mendukung Trunojoyo. Panembahan Giri dari Surabaya ikut memberi dukungan karena peristiwa pembantaian ulama dilakukan Amangkurat I pada tahun 1649. Pasukan Trunojoyo menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu, wilayah-wilayah Mataram ditundukkan, termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal hingga Cirebon. Puncaknya, Trunojoyo pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta. Situasi ini justru membuat Pangeran Adipati Anom cemas karena khawatir ambisi Trunojoyo tidak bisa dibendung. Maka pada Oktober 1676, Pangeran Adipati Anom berbalik mendukung ayahnya, Amangkurat pertama. Trunojoyo terlalu kuat. Amangkurat I melarikan diri ketika Trunojoyo menyerang Pleret. Dalam pelarian, Amangkurat pertama sakit dan meninggal dunia di sekitar Tegal, Jawa Tengah. Tahun 1677, Trunojoyo menguasai pusat pemerintahan Mataram, bahkan menikahi salah satu putri Amangkurat pertama yang saat itu ditawan.
Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo sekaligus merebut kembali tahta Mataram Islam. Kompeni bersedia membantu tapi dengan syarat. Berkat bantuan VOC, Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada tahun 1679. Penguasa Madura itu lalu dijatuhi hukuman mati. Sesuai kesepakatan, tahta Kesultanan Mataram Islam diberikan kepada Pangeran Adipati Anom dengan gelar Susuhunan Amangkurat II. Namun VOC menjadi lebih leluasa mencampuri urusan internal kerajaan. Amangkurat II tidak melanjutkan Kesultanan Mataram Islam. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Kasunanan Kartasura dengan pusatnya di dekat Solo, Jawa Tengah pada tahun 1680. Berikut daftar Raja Mataram Islam. Yang pertama, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati tahun 1587 sampai 1601. Yang kedua, Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyokrawati tahun 1601 sampai 1613. Yang ketiga, Raden Mas Wuryah atau Adipati Martapura tahun 1613. Yang keempat, Raden Mas Jatmiko atau Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Dan Raden Mas Saidin atau Amangkurat pertama tahun 1646 sampai 1677. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Rahayu.